Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita masih bisa belajar bersama lagi meskipun belajar dari rumah atau belajar daring. Dengan keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa cepat bertatap muka seperti biasanya. Baik, apakah sudah siap belajarnya? Jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, pada pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu teks eksposisi, apa ciri-ciri teks eksposisi, apa tujuan, manfaat, fungsi teks eksposisi. Bahkan kita sudah bisa membedakan mana itu fakta dan mana itu opini. Jadi pertemuan kedua hari ini kita akan belajar mengenai struktur yang ada di dalam teks eksposisi. Sebelumnya Ibu akan membacakan KD terlebih dahulu. Ya, di sini ada KD 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan di sini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu mengungkapkan struktur teks eksposisi dan membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan sekarang. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi dan kita mampu membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita di bab teks eksposisi. Jadi pertemuan kedua ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, ketika kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, di sini ada dua indikator yang akan kita capai, yang akan kita pahami. Indikator yang pertama yaitu mengungkapkan struktur teks eksposisi, dan indikator yang kedua yaitu membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Itu adalah dua indikator yang akan kita pelajari. Ya, jadi di sini Ibu sudah membuat peta konsep mengenai mengungkapkan struktur teks eksposisi. Jadi di sini struktur teks eksposisi Ibu bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis, dan yang kedua yaitu argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan pendapat atau tesis, Bu? Jadi, yang dimaksud dengan pernyataan pendapat atau tesis di sini yaitu menginformasikan atau memperkenalkan suatu isu atau topik yang berisi suatu pendapat mengenai keterkaitan topik yang dibahasnya. Itu adalah yang dimaksud dengan pernyataan pendapat atau tesis. Dan yang kedua yaitu argumentasi. Apa yang dimaksud dengan argumentasi, Bu? Jadi yang dimaksud dengan argumentasi di sini yaitu menjelaskan secara mendalam mengenai pernyataan pendapat dan mengungkapkannya dengan fakta-fakta sebagai penjelasan dari argumentasi si penulis. Itu adalah yang dimaksud dengan argumentasi. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Apa yang dimaksud dengan penegasan ulang? Jadi yang dimaksud dengan penegasan ulang di sini yaitu sifatnya menguatkan atau menegaskan kembali atau menegaskan ulang mengenai pendapat yang disampaikan di pas bagian
pembuka. Ingat ya, penegasan ulang itu biasanya ada di bagian terakhir atau penutup, sedangkan argumentasi biasanya ada di bagian isi, dan bagian pernyataan pendapat atau tesis biasanya ada di bagian pembuka. Itu adalah struktur teks eksposisi. Nah, di sini Ibu juga sudah membuat peta konsep mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di sini Ibu dibagi menjadi 3 mengenai kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu makna istilah, yang kedua kata sifat atau adjektiva, dan yang ketiga yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Nah, jadi yang pertama itu mengenai makna istilah. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kata istilah yang sesuai dengan bidang permasalahannya atau suatu yang dibahasnya. Penggunaan istilah tersebut membantu si penulis atau si pembicara untuk memperkuat suatu gagasan yang disampaikannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan istilah di sini menurut KBBI adalah kata atau gabungan yang cermat untuk mengungkapkan makna, konsep, proses atau keadaan, atau di sini sering disebut dengan ciri khas dalam bidang tertentu. Contohnya dalam teks pembangunan dan perencanaan lingkungan upaya melestarikan hidup. Bisa kalian lihat teksnya di buku paket siswa ya. Di situ ada kata efek. Nah, efek di sini itu merupakan istilah dari makna akibat atau pengaruh. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu ada istilah indikasi. Nah, istilah indikasi di sini itu maknanya tanda-tanda yang menarik perhatian atau petunjuk. Dan yang ketiga yaitu istilah solusi. Nah, istilah solusi di sini itu maknanya pemecahan masalah. Dan yang keempat yaitu ada istilah potensi. Nah, istilah potensi di sini itu maknanya kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan. Nah, sekali lagi istilah potensi di sini itu suatu kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan. Nah, itu adalah contoh dari makna istilah. Nah, yang kedua yaitu kata sifat atau kata adjektiva. Nah, adjektiva atau kata sifat yaitu kata yang khusus menerangkan kata benda. Contohnya, ia cantik sekali. Kata cantik adalah merupakan kata sifat sebab menerangkan kata benda dari kata ia, tetapi kata sekali adalah suatu keterangan karena menerangkan kata sifat cantik. Nah, itu adalah kata sifat atau adjektiva. Dan yang ketiga yaitu afiksasi atau pengimbuhan, yaitu merupakan proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik berupa awalan, sisipan, akhiran, atau afiks gabung maupun konfiks. Nah, jadi perbedaan dari afiks gabung dan konfiks di sini di mana afiks gabung itu suatu gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya pada kata bentukan tidak secara bersama-sama. Sedangkan konfiks adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya bersama-sama. Nah, contohnya imbuhan ke dan an pada kata kemasyarakatan itu merupakan dari bagian konfiks karena dibentuk dari kata dasar masyarakat yang mendapatkan imbuhan ke dan an. Nah, itu adalah mengenai afiksasi atau pengimbuhan. Selanjutnya sampai di sini apakah sudah paham? Sudah ya. Baik, jika sudah paham di sini
Ibu akan menampilkan 3 contoh teks. Kalian simak dan kalian cermati teks yang akan Ibu tayangkan dalam video ini supaya kalian paham, karena nanti di akhir Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu teksnya. Nah, ini adalah teks ke-1 ya, yaitu manfaat daun sirih merah. Daun sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman ini juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai persediaan tanaman obat-obatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa daun sirih merah mampu digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit secara tradisional. Nah, ini adalah teks yang ke-1. Teks yang kedua yaitu kesehatan air. Tubuh manusia terkandung 70% air di dalamnya, sehingga air merupakan cairan yang penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Setiap hari kita akan kehilangan cairan tubuh karena tubuh kita memerlukan cairan untuk bergerak dan beraktivitas. Cairan itu akan hilang karena keringat, pernapasan, dan ekskresi. Maka dari itu, jangan sampai tubuh kita kekurangan cairan yang bisa mengakibatkan dehidrasi. Minum air sebanyak 8 gelas per hari sangat dianjurkan agar tubuh kita tidak kekurangan cairan, dan air juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Selain itu, memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh kita juga bisa mencegah kekeringan pada kulit. Air putih menjadi hal utama yang diperlukan tubuh dalam memenuhi cairan tubuh manusia. Dengan menjaga agar cairan tubuh tetap terpenuhi, kita akan terhindar dari penyakit dan bisa memberikan energi pada otot dan persendian kita. Serta dengan meminum air putih, sumsum tulang belakang dan sistem tubuh kita akan terlindungi. Air putih juga memberikan manfaat pada kulit kita karena menjaga kelembaban dan membuat kulit menjadi segar. Serta air putih juga bisa mengontrol asupan kalori yang kita konsumsi agar porsi makan kita tidak berlebihan. Nah, itu adalah teks yang kedua. Dan teks yang ketiga yaitu kekeringan. Bagaimana bisa di negara yang terkenal subur seperti Indonesia ini mengalami kekeringan? Padahal seharusnya seluruh rakyat negara ini makmur dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya. Banyak peristiwa yang telah terjadi yang menandakan bahwa sekarang di Indonesia telah mengalami kekeringan, bahkan krisis air bersih. Pertama, kini sebagian wilayah di Indonesia mengalami kekeringan sehingga terjadi krisis air bersih. Penyebabnya tidak lain adalah turunnya hujan yang tidak merata. Ada daerah yang mendapatkan curah hujan lebih dan ada pula yang kurang mendapatkan curah hujan. Meskipun pada umumnya hujan turun di seluruh wilayah negeri. Yang kedua, memang begitu miris jika kita melihat banyak orang yang bahkan harus berjalan sampai berkilo-kilometer untuk mencapai sumber air. Tetapi air yang mereka dapatkan pun tidak begitu bersih, seperti yang telah terjadi di Papua dan wilayah Indonesia bagian timur, yang sudah mengalami krisis air bersih dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, terjadinya kekeringan ini berpengaruh dalam produksi pangan dan kebutuhan. Tanaman padi dan tanaman lainnya menjadi kering dan mati, sehingga kekeringan juga menyebabkan terjadinya gagal panen yang berakibat pada kesejahteraan rakyat. Nah, setelah kita ketahui berbagai peristiwa yang telah terjadi, kita dapat ikut mengatasi kekeringan dengan cara membuat waduk sebagai persediaan air, menghemat penggunaan air bersih dan membuat resapan air sehingga dapat menambah persediaan air tanah. Sebenarnya cara menanggulangi krisis air bersih yang diakibatkan oleh kekeringan ini berasal dari diri kita sendiri yang harus menyayangi lingkungan.
Nah, itu adalah dari teks yang ketiga. Baik, para siswa, itu adalah 3 contoh teks yang Ibu tampilkan dalam tayangan video ini. Coba sekarang kalian tentukan dari ketiga contoh teks tersebut, kira-kira ketiga teks tersebut mana yang merupakan contoh dari teks eksposisi. Ya, terdapat di teks yang ketiga, karena teks yang ketiga itu memiliki struktur yang lengkap, yaitu dengan adanya tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan di teks yang ke-1 hanya terdapat tesis dan penegasan ulang saja, tidak dilengkapi dengan argumentasinya. Dan yang teks yang kedua hanya terdapat tesis dan argumentasinya saja dan tidak dilengkapi dengan penegasan ulang. Baik, sekarang kita bahas atau kita analisis contoh teks yang ketiga, di mana merupakan contoh teks eksposisi. Nah, jadi teks yang ketiga itu merupakan teks eksposisi yang sangat sederhana tentang kekeringan. Nah, bisa kalian cermati dari teks tersebut, kira-kira bagian mana yang menyatakan tesis atau pernyataan pendapat? Ya, ada di paragraf ke-1. Mengapa paragraf ke-1 disebut tesis, Bu? Iya, karena di dalamnya memperkenalkan suatu permasalahan yang berisi pendapat mengenai topik yang dibahasnya, yaitu mengenai negara Indonesia mengalami kekeringan dan banyak hal yang terjadi di negara Indonesia ini. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam pernyataan pendapat atau tesis. Nah, sekarang kira-kira bagian mana lagi yang menyatakan suatu argumentasinya? Ya, ada di paragraf kedua. Mengapa paragraf kedua disebut bagian argumentasi, Bu? Karena di dalamnya itu mengungkapkan suatu fakta-fakta sebagai memperjelas pendapat yang disampaikan tadi, yaitu argumentasi yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama, terjadinya krisis air bersih. Yang kedua, turunnya hujan yang tidak merata. Dan yang ketiga, tanaman padi dan tanaman lainnya menjadi kering dan mati, sehingga kekeringan menyebabkan gagal panen bagi masyarakat. Nah, itu adalah bagian argumentasi yang ada di dalam teks yang ketiga. Nah, sekarang kita tentukan kira-kira bagian mana yang menyatakan penegasan ulang. Ya, ada di paragraf terakhir atau penutup, karena paragraf terakhir bersifat menegaskan kembali mengenai pendapat yang disampaikannya, yaitu dengan cara mengatasi kekeringan dengan membuat waduk sebagai persediaan air. Baik, itu adalah pembahasan atau analisis dari contoh teks yang ketiga. Jadi, dengan kita membaca teks yang ketiga, kita bisa mengetahui atau kita dapat informasi-informasi mengenai wilayah mana saja yang mengalami kekeringan atau krisis air bersih, sehingga kekeringan juga bisa menyebabkan terjadinya gagal panen yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Baik, dalam penjelasan tadi Ibu ingatkan kembali ya bahwa struktur yang terkandung di dalam teks eksposisi itu ada 3, yaitu tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, itu adalah 3 hal yang ada di dalam isi teks eksposisi atau yang ada di dalam struktur teks eksposisi. Nah, kita juga sudah bisa mengetahui unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi, yaitu ada 3. Yang pertama makna istilah, yang kedua kata sifat atau adjektiva, dan yang ketiga yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Nah, itu adalah pembelajaran kita dalam pertemuan kedua ini.
Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu di sini akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Dan tugasnya sudah Ibu unggah di e-learning Bahasa Indonesia Semantika. Tinggal kalian buka saja dan semua tugas-tugas dan nilai-nilai ada di situ semua. Baik, itu saja pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.